Apa tadi? Jadi pertanyaanku itu Apa yang ingin kamu? Oke dah, ini Nah, aja langsung. pemikiranku aja ya. Enggak, pertanyaanku dulu. Misalkan kamu terlahir Misalkan aku terlahir kaya, Kaya. jadi di usiamu yang saat ini 26 ya? 26. 27 kan? 27 kamu sudah mempunyai rumah sendiri, Sudah punya rumah. anak istri ada mobil, ada usaha. Nah, apa yang kamu lakukan kalau misalkan itu kamu raih? Kalau aku dalam posisi itu ya, yang pasti dari segi pemikiran akan jauh lebih baik, karena untuk mencapai kita punya istri, punya rumah, punya pekerjaan yang Nggak usah pakai ini. memang harus kayak gitu. Oh, iya. Punya penghasilan yang bagus, pasti di situ value kita kan bagus. Nah, otomatis kita harus memperbanyak lagi channel, karena dari channel itu jadi lebih ke ini ya, meningkatkan apa namanya itu? Apa? Gairah. Meningkatkan kualitas diri. Contohnya? Dengan bergaul dengan orang-orang yang frekuensi dan sevisi misi. Karena kalau kita ini value-nya di bawah, orang yang value-nya tinggi pasti tidak mau berhubungan dengan kita. Tapi kalau menurutku itu kok terlalu jauh. Nah, ini yang kamu bilang ini beda sama yang ketika kamera mati. Lebih masuk akal yang tadi. Iya kan? Aku soalnya lupa tadi. Iya, karena itu yang ya kan? Pemikiran. Karena kalau kita di posisi itu kok kita pasti beda dengan yang kita sekarang. Kenapa kita sekarang tidak mencapai itu? Karena intinya kamu belum siap. Intinya kamu belum bisa mikirkan itu karena belum ada di posisi itu. Ya. Nah, aku mundur ke belakang dulu ya. Nah, sekarang giliran. Seandainya aku diberikan pilihan mau miskin atau terlahir miskin apa terlahir kaya, nggak apa-apa aku terlahir miskin. Yang penting lingkunganku itu mensupport. Karena sudah terlanjur. Iya. Karena sudah terlanjur. Aku malah lebih senang kalau terlahir miskin. Jadi kita sempat merasakan keterbatasan. Jadi nanti kita nggak kaget kalau misalkan kita jatuh lagi, kita miskin lagi, kita nggak kaget, nggak gampang putus asa gitu. Yang penting itu support system dari lingkungan kok, dari keluarga, orang tua. Nah, yang selama ini aku rasakan kok, aku itu seperti ini, seperti kurang dukungan dari keluarga. Keluargaku tanya ingin hasil tapi tidak melihat proses. Dia tidak mau ikut campur dalam proses tersebut. Jadi ini konteksnya jadi curhat. Iya, nggak apa-apa. Jadi aku lihat beberapa kawanku yang sukses, aku dengar ceritanya, dengar curhatnya juga. Rata-rata mereka tuh ada dukungan dari keluarga. Istilahnya keluarganya rela berkorban, misalkan korban apa gitu, demi anaknya ini bisa lebih baik daripada orang tuanya. Mungkin kamu salah nilai kok. Jadi salah sangka, salah menilai, salah sangka atau berburuk sangka. Oh iya. Kan orang tuamu sudah mensupport, cuman dari kamunya yang menganggap itu bukan support. Iya. Atau gini, kamu berpikiran lebih, kamu berpikiran orang tuamu ini harusnya support ini, cuman kemampuan orang tuamu nggak sampai situ. Iya, aku sebenarnya kalau dibilang mampu, soalnya dia sering ganti motor. Bapakku ya. Ya. Tapi ini sebenarnya. Nanti kan ini. Zaman aku SMP. Ini terlepas masa lalu tapi sekarang kan sudah berdamai. Waktu SMP, aku merasa disupport itu waktu SD aja, merasa disupport. Bahkan aku bilangnya nanti kalau juara dapat inilah surprise dari orang tua, tapi ternyata tidak ada.
Nah SMP ini aku lulus SD kan, kalau mau sekolah sana daftar sendiri, enggak mau sekolah ya udah kerja aja. Anak SMP mau disuruh kerja gimana, karena dari saudara-saudaraku kan yang di atas tuh kayak yang cowok lulusan SD aja. Dari situ yang hanya support aku kan ya mamaku saja. Sudah nih, ke rumah kakakmu sana yang di desa sebelah, minta antarkan, sampai rela-rela begitu demi sekolah. Padahal Untungnya kamu di situ nggak berpikiran kalau mendingan berhenti. Iya, karena padahal kebanyakan anak-anak di umuran segitu pasti pikirannya salah sekolah karena malas belajar lah, malas. Temanku banyak yang gitu kok, lebih milih kayak jadi kontraktor kah, ikut-ikut helper orang-orang yang dewasa gitu kan. Di situ aku masa kecilku itu aku selalu positive thinking, aku ini pasti bakal jadi orang sukses dari kecil lah baby, karena aku merasa aku ini termasuk pintar di sekolah ini, jadi sering ikut-ikut apa gitu lomba. Nah dari situ aku punya keyakinan, masih polos nih SD, minta antar kakakku. Nah di situ aku sudah sekolah, baru pas sudah masuk itu baru ya mengalir aja. Mengalir maksudnya nggak diungkit-ungkit lagi sama bapak. Jadi mengalir gini. Jadi waktu sekolah kenapa kayak jadi dance gitu? Iya. Nah masa-masa pencarian jati diri kok di SMP ke SMP. Jadi makanya kamu anggap aku kekurangan sosok seorang ayah yang mensupport anaknya gitu. Jadi terus lanjut di SMA. SMA atau SMK kan? SMA aku jauh dari orang tua karena orang tua aku di Kalsel, aku ke Kaltim, Kalimantan Timur. Jadi yang nggak supportnya di mana kalau di SMA itu? Di SMA ya betul, aku kayak di sini kayak juga kerja gitu nah. Maksudnya nggak cuma-cuma, namanya kita kan tinggal sama orang kan, bukan di rumah sendiri, tinggal sama orang lain ya, kita nggak cuma-cuma lah tinggal di situ. Ini kita disensor nanti ya soalnya kita nggak di endorse. Iya, tidak di endorse. Ya kayak sebelum sekolah itu kok jam 5 bangun kan, atau sebelum jam 5 cuci piring dulu kok. Bukan cuci piringnya bukan seperti yang biasa kita di rumah-rumah tangga biasa. Ini seperti rumah makan kok yang di situ. Jadi panci besar yang banyak lah pokoknya. Kan ini kalau kakak menonton gimana? Enggak apa-apa, itu kan adalah bagian dari proses. Oh iya. Kakak saya. Thank you so much. Berdamai. Iya. Tapi itu yang membuat kamu jadi kuat kan? Iya, aku tidak menyesali itu, cuma ya itu. Tapi pada saat itu aku kayak ngenes juga. Perkataanmu tadi itu bukan kayak rumah pada umumnya, lebih ke apa? Kayak di rumah makan. Rumah makan. Karena dia kan mertuanya kakakku itu kan tinggal juga di rumahku, jadi di rumah kakakku itu. Iya. Nah di situ jadi rumahnya terbatas kecil kok, tapi banyak orang di dalam situ, ada 11 orang kan. Oh iya, berarti kakakmu ini mulia banget ini. Apa? Bisa menampung. Karena dia anak pertama. Kakakku ini anak pertama. Terus, dan pasangannya juga pasti harusnya dia lebih mulia juga. Karena aku mengikuti jejak kakakku yang ketiga kan, kakakku ketiga sekolah di sini, terus sudah lulus baru dia kerja, baru ngekos sendiri gitu. Aku juga ngikutin gitu. Dalam bayanganku itu dari Kalsel tuh, ini kayaknya di Kaltim ini enak ini. Kayaknya. Tahu-tahu pas sampai sini kok tidak sesuai ekspektasi kan. Nah dari situlah proses beradaptasi, sempat mau putus asa juga kok, sempat mau bunuh diri, mau kembali rasanya, tapi malu kan, sudah merepotkan orang tua, biaya kan awal kesini kan biaya dari mamaku gitu. Nah itu yang ku maksud, salah satu support yang dari orang tuamu tapi tanpa kamu sadari. Ya, mungkin karena dia dari kondisi di Kalsel itu tidak memungkinkan, makanya kamu dioper ke Kaltim untuk melanjutkan sekolah di sini. Karena kalau misalkan di sana
otomatis kamu bakalan jadi beban aja nantinya. Mendingan dia kamu dioper ke sini terus dikirimkan uang, jadi beban baru di sini. Bebannya kamu bisa lebih mandiri. Tapi itu cuma awal saja kok, uang itu cuma awal waktu berangkat aja. Setelah itu tidak ada. Ya di sini aku ya membebani kakakku gitu di sini. Pas sudah kakakku yang ketiga itu udah mulai kerja, baru dia mulai kasih sangu ke aku gitu. Jadi aku itu pulang pergi sekolah itu naik angkot. Awal-awalnya itu diantarkan. Berangkatnya aku diantar. Bonceng juga kok. Sama. Aku di tengah. Ini apa? Mertua kakakku yang cowok kan. Terus yang di belakang ini ada adiknya kakek iparku. Tiga gitu kayak selai aku di tengah. Ya kuat-kuatin malu aja kalau di sekolah dilihat sama ini kan. Itu SMA itu kok. Pulangnya baru naik angkot. Gitu. Makanya dari kan situ paling diantar paling sampai di depan gang sekolahanmu kan. Iya, ya pasti kan banyak kok orang jalan tuh pagi-pagi. Iya, pasti ya biar aja sama aja. Tapi ya aku kan mikirnya nggak punya teman di sini. Bodoh amat lah, yang penting aku sekolah gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan orang tuamu tidak support, tapi memang keterbatasan. Harusnya. Ya sebenarnya kalau dihitung-hitung, karena kan kamu kan bersaudara banyak juga kan. Cuma berempat kok, yang lainnya sudah, yang dua sudah ibaratnya cari ini sendirilah. Cuma sisa 3, yang satu kan masih bayi waktu itu kan. Sebenarnya yang berat itu hanya di orang tuaku yang wanita. Maksudnya dia yang membiayai semua. Tapi yang orang tuaku cowok ini kan ya mungkin dulunya masih belum sadar lah. Dia hanya untuk kesenangan sendiri. Mungkin hasil kerja karena ini di depan kamera, jadi kita harus sedikit sensor. Oke, kita langkain dari situ. Terus kita topik utamanya tadi apa? Jadi lupa. Nah, anu apa itu? Tadi kan kamu mempertanyakan kalau perandai-andaian. Kamu mengandaikan dalam posisi yang gitu. Oke. Jadi lupa aku. Nah, apakah ada lagi gagasan kosong? Itu kan support dari orang tuamu yang kamu anggap kurang support, tapi sebenarnya bagiku itu sudah disupport, cuman karena adanya keterbatasan, kedua karena mungkin dari wawasan. Wawasan orang tua, orang-orang lama lah biasa kan pemikirannya yang penting ya sekolah, yang penting tidak perlu ini itu, tidak ada harapannya mau sukses lah. Anaknya paling kurang lebih kayak aku lah. Yang penting mungkin lulus SMA sudah. Ya mungkin harapanmu itu orang tua itu harusnya mensupport anaknya, jangan sampai seperti dirinya lah, bisa lebih sukses lah. Minimal nggak bisa support uang, tapi support mental, kayak mental. Ayo nak, semangat, kamu harus bisa. Aku percaya sama kamu nak. Nah, kayak gitu, yang begitu itu sebenarnya penting kok. Kalau aku pikir-pikir ya. Jadi, aku merasa dia ini percaya sama aku. Nah itu sih kamu yang rasakan tapi buktinya seperti kita kan sekarang kok. Tapi kan pada akhirnya kan sukses. Tapi prosesnya lebih berat ya kan, masih banyak. Nah, jadi saat ini pencapaian terbesarmu apa ya? Pencapaian terbesarku ya bisa ini sih, bisa bertahan hidup dan memberikan tiap bulan lah, biarpun sedikit kan untuk orang tua, menyisihkan. Karena kita lihat orang tua kan sudah mulai tua. Kita tahan itu aja sekarang kok. Jadi planning ke depan gimana? Planning ke depan ya
Aku sedang mencoba memperbaiki diri dulu. Karena aku masih banyak kekurangan. Maksudnya memperbaiki diri, ya kan kita namanya manusia pasti memperbaiki diri. Jadi aku kayak beberapa kekuranganku yang bisa dirubah kok. Kalau yang sudah nggak bisa dirubah itu ya nggak bisa. Misalkan tinggi kita cuma 175. Nah. Itu aku nggak tanya itu. Ya itu kan termasuk kamu planningnya ke depan apa? Ya itu sudah. Kan neko-neko dulu. Karena aku bilang tadi planningmu ke depan, terus kamu bilang mau memperbaiki diri. Iya. Iya, maksudnya yang kamu perbaiki itu apa? Ya kekuranganku seperti ya misalkan malas-malas. Kita harus lebih dirubah lagi. Jadi kita lebih menghargai waktu, menghargai apa namanya? Apa kok? Ya, menghargai orang lain juga. Kita harus memposisikan diri kita ini seperti orang lain. Jadi apapun yang ingin kita terima dari orang lain, kita harus berlaku sama kepada dia. Kita pengen dihargai, kita harus menghargai dia. Kayaknya lari dari konteks. Ya namanya juga apa kok, gagasan kosong. Ya, oke. Iya. Terus itu kan pencapaian terbesarmu. Kayaknya enggak ada yang terbesar gue lihat. Iya, karena aku merasa masih kosong. Masih dari from zero tuh minus. Kalau kamu gimana? Jadi ini kepantulkan lagi nih. Ini motivasi atau apa ya? Kepantulkan. Kamu pencapaian terbesar apa? Pencapaian terbesar. Apa ya? Mungkin susah jawabnya. Pencapaian terbesar posisimu sekarang mungkin ya bisa menafkahi anak istri. Oke, beda-beda tipis sama aku. Ntar ada yang nelfon. Oke, kita akhiri dulu kan? Ya, akhirnya. Oke. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.